Kau masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat hari ini aku ada karena kemurahan-Mu. Aku hidup karena kasih setia-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah-Mu ya Bapa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah kami di sini sujud kepadamu. Sebab siapa Dia? Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi kita mau katakan, layaklah kami di sini, layaklah kami di sini sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
disembah, layak disembah, Allah yang kudus. Dalam nama Yesus kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan. Tidak ada yang lain di bumi dan di surga, satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang benar. Oh, Allah yang tak terhampiri, tapi Allah yang bersama-sama dengan umatnya. Kami bersyukur, kami naikkan pujian hormat kami Bapa, sembah kami Tuhan, terima kasih, haleluya. Saya kembalikan kepada Saudara Adam. Terima kasih Tuhan, layakkan kami pada pagi hari ini Tuhan, agar kami dapat mendengarkan Spirit Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati hamba-Nya yang akan memberikan Spirit pada pagi hari ini Tuhan, kiranya hikmat daripada-Mu yang bisa keluar dari dalam ucapannya Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, persiapkan pikiran kami Tuhan, persiapkan telinga kami Tuhan, agar kami dapat mendengar seperti seorang murid Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom alaihim. Shalom. Tuhan. Oke. Shalom. Saya persilakan. Ya. Silakan hambanya Bapak Pendeta Hotman Siregar. Puji Tuhan, shalom semua. Shalom. Puji Tuhan. Baik. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kita mulai dari satu ayat, Roma 5 ayat yang kelima. Kitab Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Terima kasih untuk Pak Yosua, Pak Adam, untuk kesempatan pagi ini. Saya sampaikan firman Tuhan. Saya minta maaf kalau saya jarang bisa gabung dengan teman-teman. Karena semenjak saya sakit 6 tahun ini, itu jam tidur saya itu nggak jelas, Bapak Ibu. Jadi jam 1 pagi itu saya pasti udah bangun. Dan terkadang saya tidur kembali itu jam-jam 4 pagi gitu. Jadi kalau bisa saya jam 5 ini gabung dengan Bapak Ibu itu mujizat. Ya, tapi saya bersyukur, terima kasih untuk Pak Yosua, Pak Adam ya. Baik. Jadi kalau bisa sih jam 3 pagi acaranya Pak Yosua. Kalau jam 3 pagi saya pasti ada. Oh, gitu ya, Bang. Nanti kita cari. Yang lain yang nggak ada ya Pak ya. Baik, Nah, Roma ya ada pasal aja, yang Bang. Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Okay. Roma pasalnya yang kelima ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi saya ulangi, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang berbahagia kita yang baca firman, taruh dalam hati, dan dikerjakan dalam kehidupan setiap hari. Ini mungkin tema yang udah biasa gitu ya, tentang pengharapan. Tetapi hari-hari ini kita harus jujur bahwa kita ada di sekitar kita, di lingkungan kita, keluarga kita, mungkin juga teman-teman sepelayanan yang hari-hari ini kalau ditanya punya iman nggak, pasti semuanya bilang punya iman gitu ya. Tetapi persoalannya hari-hari ini di tengah-tengah kesulitan apapun itu, baik itu keluarga gitu ya, rumah tangga, pekerjaan, kesehatan gitu ya. Ketika apa yang kita harapkan gitu ya, ketika apa yang kita doakan nggak seperti apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita mau nggak seperti itu yang Tuhan kerjakan. Disinilah sebetulnya seringkali pengharapan itu diuji, Bapak Ibu Saudara. Apakah pengharapan kita kepada Tuhan itu karena faktor-faktor di luar iman kita, atau kita berpengharapan itu kepada Kristus hanya karena memang kita punya pengharapan kepada Dia, nggak ada yang lain gitu.
Apakah kita bisa seperti seorang hamba yang berkata bahwa dia ditolong nggak ditolong ya tetap dia Tuhan. Gitu. Apakah kita bisa menjadi seorang hamba yang tetap berkata sama Tuhan, masalah Tuhan tolong saya atau tidak itu bukan bagian saya, tapi itu bagiannya Tuhan. Gitu. Tetapi untuk sampai ke sana, sampai level ke sana itu juga nggak mudah. Gitu. Karena itu hari ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus dari Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Gitu. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Rasul Paulus tahu betul bahwa manusia itu cenderungnya itu kecewa. Itu kecenderungan manusia. Ketika apa yang kita harapkan nggak terwujud, seringkali manusia jatuh kepada kekecewaan. Kecewa kepada dirinya sendiri, kecewa kepada orang lain, dan seringkali kecewa sama Tuhan. Gitu. Karena itu diingatkan bahwa kalau kasih Allah, coba kita perhatikan Roma pasal kelima, ayat yang kelima, bagian yang ke-B-nya itu. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita itu ngerti bahwa ketika Roh Kudus itu sudah dicurahkan di dalam hidup kita, apalagi hari-hari ini hari-hari Pentakosta gitu ya. Kita diingatkan hari ini bahwa kalau Roh Kudus itu telah dicurahkan, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, sebetulnya kita nggak punya alasan untuk kecewa. Apa yang membuat kita sering kecewa? Karena kasih Allah itu nggak sempurna di dalam hidup kita. Jadi ketika kita itu menikmati kasih Allah, gini loh, saya punya prinsip hidup yang sederhana gitu, bahwa Tuhan itu sebetulnya nggak tertarik dengan persoalan saya gitu. Tuhan itu nggak jatuh cinta sama saya karena saya punya masalah, karena saya sakit 6 tahun ini, enggak. Tuhan nggak jatuh cinta kepada saya karena saya punya persoalan yang besar, enggak. Cinta Tuhan sama saya itu tidak ditentukan oleh persoalan yang sedang saya hadapi. Dia jatuh cinta sama saya karena dia memang jatuh cinta sama saya. Dia mengasihi saya apa adanya saya, bukan karena persoalan saya. Ketika kita punya pemahaman yang seperti ini, ketika kita itu memiliki kasih yang besar itu kita nikmatin dalam hidup kita. Ketika kita sadar betul bahwa kasih itu ada di dalam hidup kita, seharusnya kita nggak punya alasan untuk kecewa. Mungkin saya ngulang-ngulang Bapak Ibu, karena memang ini pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Mungkin 6 tahun yang lalu saya punya alasan untuk kecewa gitu. Ketika saya sedang melayani Tuhan, saya lagi habis-habisan untuk melayani Tuhan. Ketika saya belajar untuk memberikan yang terbaik, apa yang saya punya gitu. Tetapi ketika akhirnya dokter memvonis atau analisanya mengatakan bahwa sumsum tulang belakang saya tidak berfungsi, mungkin saya juga punya alasan untuk berkata, kok begini sih Tuhan gitu. Mungkin saya juga punya alasan untuk saya kecewa sama Tuhan. Tetapi pertanyaannya hari ini adalah kenapa saya nggak pernah kecewa? Kenapa saya tetap melayani Tuhan malah lebih daripada dulu waktu saya sehat? Karena saya mengerti betul bahwa pengharapan saya di dalam Kristus Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Karena saya tahu betul apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, itu yang membentuk karakter Kristus itu semakin nyata di dalam hidup saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Allah. Karena itu Roma 4 ayat 18 bilang begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Mungkin hal ini juga yang terjadi dalam hidup saya. Seperti apa yang dialami oleh Abraham. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ketika dokter berkata, umurmu nggak lebih dari setahun, nggak ada obatnya. Mungkin secara manusia saya tidak punya pengharapan Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya bersyukur sama Tuhan, ini tahun yang ke-6. Shalom Ibu Lisa. Dan saya bersyukur sama Tuhan. Besok saya ulang tahun loh Bapak Ibu Saudara. Iya. Bukan saya lagi mau kasih tahu saya ulang tahun besok. Enggak. Bagi saya bisa merayakan ulang tahun saya besok yang ke-53. Itu mujizat bagi saya. Kalau saya flashback ke belakang, kok saya lihat ke belakang gitu. Ketika dokter bilang umurmu nggak lebih dari setahun, tahun 2016. Tetapi saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan izinkan saya berulang tahun. Besok yang ke-53. Kenapa?
Karena saya nggak pernah kecewa sama Tuhan. Karena saya taruh terus pengharapan saya sama Tuhan. Karena itu dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Saya tidak punya dasar untuk berharap. Tapi saya tetap percaya. Saya tetap percaya bahwa Tuhan pasti mengerjakan apa yang terbaik di dalam hidup saya. Karena itu hari-hari ini Bapak Ibu Saudara menjadi hari-hari yang menggairahkan bagi saya. Hari-hari yang menyenangkan bagi saya. Mungkin bagi sebagian orang hari-harinya ketika dia divonis dokter punya penyakit yang nggak sembuh. Seperti kami ini kan kanker Bapak Ibu Saudara, leukemia gitu. Mungkin orang berkata nggak punya pengharapan. Tapi saya bersyukur sama Tuhan 6 tahun ini Bapak Ibu Saudara. Sel darah putih saya tuh normal loh. Keren nggak Tuhan itu? Jadi orang yang punya pengharapan dalam hidupnya itu sebetulnya dia itu lagi mengimunitas tubuhnya gitu. Jadi supaya imunitas tubuh Bapak Ibu Saudara itu kuat, baik itu secara roh dan juga secara jasmani, taruh terus pengharapan. Pengharapan itu yang memicu atau memacu kita punya adrenalin dalam hidup kita. Baik itu adrenalin secara manusia ataupun secara roh. Nah, yang terakhir, nggak apa-apa ya, agak panjang ya ayatnya ya. Roma 5 ayat 4-5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kekasih-kekasih Kristus coba perhatikan. Kenapa kita itu tetap memiliki pengharapan? Karena di kitab Roma diingatkan kembali, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kenapa saya tetap berharap sama Tuhan? Karena saya melihat bahwa Tuhan yang sama yang tolong saya 6 tahun yang lalu, Dia adalah Tuhan yang sama yang menolong saya sampai hari ini. Itu terus yang saya bangun tiap hari dalam hidup saya. Kalau Tuhan dulu tolong saya, maka Tuhan yang sama menolong saya sampai hari ini. Dan saya akhirnya dengan keadaan saya hari-hari ini, saya aminkan firman ini. Tahan uji Bapak Ibu Saudara. Apapun ujian yang saya hadapin hari-hari ini, itu tidak menggoyahkan iman saya, tidak menggoyahkan pengharapan saya, dan tidak juga menggoyahkan kasih Allah yang begitu besar dalam hidup saya. Saya bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan, karena saya pegang prinsip ini, bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mungkin manusia di sekelilingmu bisa mengecewakanmu. Mungkin suamimu bisa mengecewakanmu, istrimu bisa mengecewakan. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Namanya Kristus Tuhan. Dan itu yang saya pegang. Dan itu yang membuat saya bisa bertahan sampai hari ini. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, apapun keadaanmu hari ini, sebagai sahabat, sebagai saudara di dalam Kristus, saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, persoalanmu tidak pernah melebihi Tuhanmu. Masalahmu tidak pernah melebihi Tuhanmu. Tuhanmu lebih besar dari setiap masalah yang sedang engkau hadapi hari-hari ini. Percayalah, kalau orang lain ditolong, kamu juga. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Yes, terima kasih Pak Hotman atas firman-Nya. Sama-sama, Pak. Pengharapan Sama-sama. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Amin. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Saya persilakan buat Ibu. Oh, itu ada apa tadi? Ada catatan dari Pak Yosua itu tadi. Coba Pak Yosua diulangin lagi tadi apa tadi ya. itu? Sebentar, sorry. Jadi gini Bang, Abang di tengah di tengah situasi yang tidak ada alasan untuk berpengharapan, tapi Bang Hotman berpengharapan. Dan sebetulnya juga istilahnya ya wes los gitu, terserah Tuhan apa maunya, betul nggak? Tapi ternyata puji Tuhan, Tuhan berperkara dalam kehidupan Bang Hotman nih ceritanya, ya kan? Nah sekarang yang saya pertanyakan itu, bagaimana seandainya tidak terjadi ada orang lain yang saya juga sempat pernah layani, ya, tanda kutip lah, pengharapan untuk mendapatkan kesembuhan. Ya, kita sudah doakan, sudah urapi, tapi pada akhirnya dia tidak sembuh dan malah dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Jadi intinya ketika dia berharap,
dalam nama Yesus sesuai Alkitab, tapi tidak terjadi. Nah, itu Oke, bagaimana Bang? boleh saya bahas? Boleh Bang. Baik. Waktu 6 tahun yang lalu ketika dokter berkata bahwa saya punya sumsum tulang belakang tidak berfungsi, saya pasti sama dengan orang lain. Berdoa sama Tuhan, saya sembuh. Betul ya? Saya berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan, mujizat-Mu nyata. Tapi kenyataannya sampai hari ini saya nggak sembuh loh. Nyatanya sampai hari ini saya tiap bulan harus masuk rumah sakit loh. Saya harus transfusi darah loh sampai hari ini. Besok Senin saya harus masuk ke rumah sakit Fatmawati untuk saya transfusi darah selama 1 minggu. Artinya apa? Kalau secara manusia, bisa nggak saya kecewa? Bisa lah. Karena apa yang saya harapkan nggak terjadi gitu. Tapi kenapa saya nggak kecewa? Karena saya tahu betul bahwa apapun yang dikerjakan Tuhan dalam hidup saya pasti mendatangkan kebaikan. Jadi kita harus membangun prasangka buruk, prasangka baik tentang Tuhan. Kita harus membangun prasangka yang positif tentang Tuhan. Artinya gini, apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidupku, itu pasti yang terbaik. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang lebih mengerti apa yang mau Dia kerjakan dalam hidup saya. Jadi kita harus membangun paradigma ini. Kita harus membangun paradigma yang seperti itu gitu. Kenapa banyak orang itu kecewa? Karena dia membangun pengharapannya itu dasarnya adalah dirinya dia gitu. Orang sakit sembuh gitu. Nah, ketika dia nggak sembuh dia kecewa gitu. Sedangkan di akhir doanya dia selalu berkata begini, jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Tapi kenyataannya ketika kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita seringkali kecewa. Kenapa? Karena kita membangun paradigma kita sendiri. Kalau orang lain sakit sembuh, saya juga sakit sembuh. Gitu. Tetapi ketika saya nggak ngalamin itu dalam hidup saya, 6 tahun saya harus berjuang sampai hari ini. Gitu. Tetapi itu nggak menyurutkan iman saya, pengharapan saya, dan kasih saya. Gitu. Malah membuat saya semakin mengasihi Tuhan hari-hari ini. Kenapa? Dasarnya itu tadi. Gitu. Bahwa saya tahu betul bahwa Dia Allah yang aku sembah. Jadi gini loh, nggak ujuk-ujuk saya punya pengharapan yang seperti itu Pak Yosua dan teman-teman. Nggak ujuk-ujuk saya itu bisa seperti itu saya bangun gitu loh. Kenapa banyak orang Kristen kecewa sama Tuhan? Karena dia itu nggak membangun dari awal dalam kehidupannya membangun pengharapan yang benar gitu loh. Jadi ketika dia ngalamin sesuatu dalam hidupnya baru dia membangun pengharapan. Dan akhirnya apa yang dia bangun itu nggak seperti apa yang dia mau, dia kecewa. Jadi kalau saya itu nggak tiba-tiba 6 tahun yang lalu saya bangun pengharapan itu, enggak. Saya bangun itu mungkin 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, saya udah bangun pengharapan yang seperti itu. Jadi ketika itu diuji dengan gelombang, diuji dengan badai, diuji dengan masalah, dia kuat gitu loh. Kan bukankah dibilang pengharapan itu seperti sauh katanya, seperti jangkar gitu loh. Jadi dia kokoh, kuat gitu loh. Walaupun datang badai, datang gelombang, pengharapan saya itu nggak pernah tergoncangkan gitu. Kenapa? Karena saya ngebangunnya itu nggak setahun 2 tahun. Saya ngebangunnya itu ketika saya itu sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Ketika rumah tangga saya dipulihkan Tuhan. Gitu Pak Yosua mungkin jawaban saya. Mungkin teman-teman yang lain bisa nambahkan. Amin. Terima kasih. Nah, itu yang memang saya harapkan sekali. Oke, lanjut, silakan. Mungkin Selamat saya pagi, beri Pak masukan. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi di sini yang perlu kita tahu tuh apa sih yang Tuhan bilang tentang pengharapan, iman dan juga kasih. Itu adalah kebutuhan kita di bumi yang namanya pengharapan dan iman, terutama kasih. Si jelas tiga-tiganya. Tapi itu nanti di surga tinggal ada kasih saja. Iya, sabar. Nah, pengharapannya itu apa sebenarnya kita ini? Pengharapan kita seluruh orang Kristen seharusnya adalah pengharapan menuju kepada rumah kita yang permanen, yaitu di dalam langit dan bumi yang baru. Itu pengharapan kita, tidak ada lain pengharapan. Karena itu di dalam ayat yang ketiga dan dikatakan,
Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Nah, kesengsaraan kita di bumi itu apa? Kayak kesengsaraannya Yesus. Apa dipikir Yesus tidak sakit? Sakit. Rasul Paulus sakit nggak? Sakit selama dia memberitakan semuanya. Bukan itu yang kita harapkan, itu bukan sembuh. Enggak. Harapan kita juga bukan kaya. Harapan kita juga harus punya anak. Harapan kita punya pendidikan yang tinggi. Oh, tidak. Harapan Tuhan itu hanya satu. Yaitu kita semuanya dibentuk sesuai dengan rencana Allah mula-mula menciptakan manusia, yaitu kayak Adam dan Hawa pertama kali, itu selama kita ada di bumi. Itu harapan kita. Karena itu harapan itu pasti tidak mengecewakan. Kenapa tidak mengecewakan? Karena harapan itu harapan hidup selamanya. Bukan 70-80 tahun. Nah, kita semua harus siap mempersiapkan diri selama masih ada di bumi. Hanya untuk mencapai harapan itu. Kalau harapannya di dunia atau harapan kepada manusia pasti mengecewakan, pasti mengecewakan. Karena itu dikatakan di sini. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dari ketekunan, tahan uji dan lain sebagainya akan muncul pengharapan. Karena itu kita tidak perlu takut. Kalau kita itu tidak disembuhkan Tuhan dan lain sebagainya, tidak perlu takut. Justru yang kita harapkan adalah kita bersama-sama Yesus, bersama-sama dengan Yesus dan melihat Yesus sebagai Raja di atas segala raja, yaitu dalam kerajaannya. Itu bagi saya memberi masukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adi atas penambahannya. Mungkin ada yang mau bertanya? Di mana pengharapan itu harus tahan uji juga dan kita harus tekun. Bukan cuma sekedar berharap. Karena seringkali kita sebagai manusia atau orang Kristen, kita gagal di tekun. Sehingga kita terjatuh lagi. Oke. Ibu Lisa? Halo. Saya Salam. Salam. Kalau masalah pengharapan, saya rasa semua manusia ya kalau yang menghadapi penyakit atau masalah itu pasti berharap terus kepada Tuhan. Seperti saya Pak Yusan lah gitu kan, istilah kasarnya, dia sakit sudah mau 4 tahun gitu kan. Ya kita tetap berharap setiap hari, setiap saat gitu kita berdoa untuk dia, untuk kesembuhan. Tapi ya kembali lagi urusannya kepada Tuhan gitu kan. Tuhan mau menyembuhkan atau tetap seperti itu, kembali lagi kepada diri sendiri gitu kan, kembali lagi kepada hidupnya dia sendiri, mau tetap pasti mengandalkan Tuhan apa tidak gitu loh. Kalau seperti yang tadi Koyos bilang, akhirnya dia maaf yang temannya Koyos tadi berharap kepada Tuhan untuk kesembuhan, tapi akhirnya dipanggil Tuhan. Itu saya rasa itu kesembuhan yang abadi gitu loh. Kalau kayak Pak Hotman belum sembuh sebenarnya, karena tetap dia harus cuci darah, harus ya setiap bulan pokoknya dia harus ke rumah sakit untuk cuci darah. Semuanya transfusi baik, Bu, kalau saya bukan cuci darah, transfusi Bu. Sorry, transfusi ya. Saya rasa itu kehendak Tuhan dan itu akan terus menaikkan iman level Pak Hotman, walaupun maaf ya udah pendeta gitu, tetap masih diuji untuk lebih lagi melekat kepada Tuhan. Itu aja sih saya rasa, ya itu kehendak Tuhan yang terjadi gitu kan. Dia Pak Hotman ini akan menjadi saksi hidup gitu bagi kemuliaan Tuhan. Itu aja. Puji Tuhan. God bless you Pak Hotman. Thank you. Oke. Ada lagi yang mau sharing? Ibu Farida? Oke, silakan. Suaranya belum. Suaranya nggak ada. Masih mute. Shalom, saudara semua. Kalau saya Shalom. seperti yang di share Pak Hotman itu kan,
Pak Hotman mengalami kesembuhan. Nah, setiap manusia seperti yang dibilang Bu Lisa tadi, kalau yang sakit kan selalu berharap untuk kesembuhan. Ya. Setiap manusia. Ya, tapi ada juga yang tidak gitu. Ini pengalaman saya waktu suami saya sakit. Dia 1 bulan dirawat di rumah sakit PON. Saya terus berdoa sama Tuhan, Tuhan, suami saya bisa saya bawa pulang dalam keadaan sehat. Diberikan Tuhan, didengarkan Tuhan. Suami saya bawa pulang. Dia yang tadinya udah nggak bisa apa-apa, udah bisa ngomong lagi, bisa semua lagi beraktivitas. Dan bisa saya bawa pulang, tetapi dalam keadaan stroke. Makan dari pakai sonde, hanya di tempat tidur. Terus dia bilang sama saya mau pulang, Ma. Saya bilang, kamu udah sembuh, kenapa minta pulang? Karena saya sudah mau pulang sama Tuhan Yesus. Ya kan? Tapi saya tetap berdoa, Tuhan, saya nggak mau suami saya pulang. Kata saya, seperti yang tadi kata Pak Hotman, kita selalu membawa hati dan pikiran kita, bukan hati dan pikiran Kristus. Jadi saya nggak mau suami saya pulang. Ending-endingnya suami saya pulang. Udah sembuh di rumah, kemudian dia muntah-muntah, ternyata karena lambungnya tidak tahan, tidak kuat, tidak ada isinya, hanya minum susu, obat 1 hari 45 butir, pagi siang malam. Akhirnya dia meninggal, dipanggil Tuhan. Berarti kan kalau saya pikir-pikirkan kan, saya kan berharap untuk kesembuhannya. Tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan mau memanggil dia, sudah. Ya kan? Jadi yang dibilang Pak Hotman tadi itu ada benar memang. Kalau kita, saya kembalikan lagi ini ke itu ya, Roma 8 ayat 5. Ya, di sini dikatakan sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Yang menurut Pak Wid tadi, kita sebenarnya kan pengharapan kita hanya menuju kepada hidup kekekalan. Jadi kita yang sebagai manusia di dunia ini yang hidup oleh daging, tetapi kita harus hidup daging kita ini harus dikuasai oleh hidup yang memikirkan hal-hal dari roh. Itu yang tadi dibilang hidup kepada kekekalan. Jadi semua itu memang manusiawi kita kalau mau mengharapkan kesembuhan jasmani, itu manusiawi. Nggak ada manusia kalau dia sakit nggak minta sembuh. Ya. Nggak ada. Kalau menurut saya ya, semua dia pasti minta sembuh. Tetapi semuanya kan yang terjadi kan bisa yang seperti Pak Okman mengalami kesembuhan, bisa juga seperti yang saya alami atau suami saya yang alami pulang ke rumah Bapak. Yang penting kan yang dalam hidup kita ini itu tadi yang disampaikan oleh Pak Wid. Kita semuanya menuju kepada kekekalan. Itu yang harus kita tanamkan di hidup kita. Apapun yang terjadi, mau itu sembuh, mau nggak sembuh, semuanya itu perkenanan Tuhan. Dan saya pun jangan dibilang saya bisa menerima itu. Semua pakai proses. Nggak bisa saya terima itu. Saya seperti mengklaim Tuhan juga. Kenapa kau sudah izinkan dia pulang? Kenapa kau ambil lagi Tuhan? Ada gitu dalam hati saya. Tetapi kita kan harus belajar dengan firman Tuhan ini. Semuanya kan bukan karena kita punya kehendak. Semuanya kan karena kehendak dan perkenanan Tuhan gitu Pak. Jadi memang yang perlu kita bangun dalam spirit kita ini ya roh kita. Roh kita terus tetap serahkan kepada Tuhan. Supaya apa yang diinginkan Tuhan ya itu yang terjadi dalam hidup kita. Demikian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Farida. Mari kita ngeroh. Salah ya. Mari kita hidupkan roh yang berasal dari Allah di dalam hidup kita. Ada lagi yang mau menambahkan? Ibu Farida, Pak Oto, Ibu Erni, Pak Tikianto, saya persilakan. Bu Erni kali, Bu Erni nih. Bu Erni, ada? Wah, lagi kemana ini? Patik, oh ya silakan. Oh ya, saya percaya bahwa segala sesuatu yang dari Tuhan itu baik.
seperti yang saya alami, saya benar-benar kenal Tuhan pada saat saya diterjang badai. Padahal saya sudah Kristen sebelumnya, tapi pada saat diterjang badai, pada saat itulah saya sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Seperti Ayub, maksudnya pada saat dia dikena badai, disitulah dia berkata bahwa aku mengenal Tuhan bukan karena kata orang, tapi karena aku mengalami sendiri. Puji Tuhan, seperti tadi saya bilang, orang yang tetap berdiri di tengah badai itu tidak akan terusik oleh gerimis. Tuhan ingin kita kuat seperti itu. Tuhan kasih kita badai supaya kita kuat dan kita bisa menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi orang-orang yang kuat, jadi orang-orang yang tetap berpengharapan. Kita seperti Pak Hotman, jujur saya sangat termotivasi sejak sama Pak Hotman, walau sebelum Pak Hotman kena sakit gitu, tapi saya sungguh termotivasi dengan hidup Pak Hotman. Terima kasih, tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Amin. Oke, ada lagi? Sebelum kita tutup, saya kembalikan kepada Pak Yosua. Ada lagunya tuh Bu Erni ya, kalau nggak salah ya. Badai pasti berlalu. Oke, kita akan akhiri. Puji Tuhan, hari ini satu hal yang luar biasa, kita membangun spirit kita. Inilah yang sangat kita butuhkan di tengah situasi pandemi, ya, atau di tengah situasi kesulitan dan penderitaan yang kita alami, atau ujian dan cobaan. Ya, pastikan bahwa ada pengharapan. Tapi kalau saya renungkan, ya, pengharapan itu tidak bisa ada tanpa iman. Ya. Nah, tapi iman ini iman yang bagaimana? Karena jikalau iman yang berfokus kepada kepentingan diri sendiri, berfokus pada dunia ini, ya itu iman yang rapuh. Tapi ketika iman yang berfokus pada kehendak Allah, pada rencana kekal Allah, itu iman yang kokoh, menimbulkan pengharapan. Selanjutnya pengharapan akan membentuk satu kehidupan yang penuh kasih dalam diri kita. Mari kita sama-sama arahkan hati kita. Terima kasih Bapak buat sharing pagi hari ini dari hamba-Mu Pak Hotman, dan kami serahkan kehidupan kami satu persatu ke dalam tangan-Mu, baik Bang Adam, Bang Hotman sendiri, Bu Farida, Bu Lisa, Pak Wid, Bu Siska, dan Bu Erni, serta Pak Tikyanto dan Pak Oto. Saat ini kami percaya hidup kami, siapapun kami, apakah kami sekolah atau tidak, apakah kami pendeta atau bukan, siapapun kami di hadapan-Mu, kami sebetulnya adalah manusia yang lemah Tuhan. Tapi ketika kami membangun spirit kami, ketika kami membangun iman kami di atas dasar kebenaran firman Tuhan, di atas dasar kehendak Allah, di atas dasar fokus kepada rencana kekal Allah, maka kami percaya pengharapan itu semakin hari semakin kuat dan menjadi seperti sauh yang begitu kuat di tengah badai gelombang apapun Tuhan. Kami tahu bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, namun kami ada hanya karena untuk melakukan apa yang menjadi rancangan-Mu, kehendak-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan memberkati Bang Hotman, dan biarlah kami serahkan juga saudara-saudara kami yang tidak hadir pagi hari ini. Khusus juga buat Bu Jenny, adiknya Pak Oto, Tuhan mohon Tuhan campur tangan, berikan iman dan pengharapan dalam Pak Oto dan juga keluarganya, bahwa Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan. Kami percaya Bu Jenny dipegang oleh tangan Tuhan dan hidup untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Amin. Terima kasih luar biasa pagi hari ini. Sampai ketemu hari Jumat ya.